Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Salam wabarakatuh. Oke, slide saya sudah bisa terlihatkah? Sudah ada, Pak. Udah, Pak. Oke, kita hari ini akan membahas tentang manajemen dalam jaringan, operasional dan juga maintenance-nya. Jadi bukan hanya dunia pendidikan saja yang perlu dikelola atau dimanajemen, tapi juga jaringan, telekomunikasi ataupun jaringan data itu perlu pengelolaan yang baik. Gagal dalam mengelola sama dengan gagal dalam memberikan layanan di jaringan komputer ya. Ya layanannya tentu saja banyak sekali, nggak cuma satu dua. Secara tidak sadar setiap server itu punya layanan ya. Belum lagi layanan-layanan yang basisnya mungkin ada di cloud ya. Itu semua fondasinya adalah di jaringan komputer. Nah, yang seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan jaringan komputer sekarang ini kan sudah ya bagian dari kehidupan kita sehari-hari lah, sampai kalau dalam istilahnya kalau udah jadi bagian kehidupan kita sehari-hari itu kita secara tidak sadar menggunakannya. Paling sederhana mungkin Anda bangun sudah pegang handphone connect ke internet, nah itu juga sudah bagian dalam penggunaan jaringan internet ya, atau jaringan komunikasi data seperti itu. Ya sama seperti Anda menggunakan device-device lainnya, mungkin laptop ataupun tablet dan device yang terkoneksi dengan jaringan komputer. Semakin hari itu akan semakin banyak dan juga mungkin kebutuhan datanya akan semakin meningkat. Yang tadinya mungkin Anda cuma pakai untuk main game atau buat berkirim pesan, ketika pandemi seperti ini Anda juga harus berkuliah ataupun harus mengumpulkan tugas dan juga melakukan kerja kelompok melalui platform-platform e-learning ya, sehingga kedepannya mungkin kebutuhan orang akan data itu akan semakin meningkat, terutama di mobile ya, yang 4G, 3G atau 2G masih menggunakan kuota. Nanti ketika kita sudah pindah atau migrasi ke 5G itu sudah tidak ada lagi pakai kuota, adanya up to berapa. Dan 5G sendiri juga orientasinya ada gigabit, jadi hitungannya ya Anda mau langganan berapa gigabit per second, atau mungkin dibatasinya pakai megabit masih ya. Mau berapa langganannya, 100 megabit, ya 100 itu kecil kalau buat 5G, jadi bisa jadi nanti jaringan seluler akan jauh lebih cepat daripada jaringan IndiHome. Nah tentu saja kalau makin banyak jaringan yang ada, baik itu seluler ataupun nanti Anda seluler dihubungkan dengan jaringan di rumah, entah itu pakai metode tethering atau pakai modem, kemudian disebar dengan menggunakan kabel atau wifi, maka skala network yang ada semakin besar. Kalau semakin besar tentu saja perlu pengelolaan atau manajemen dan juga operasional dan maintenance yang baik. Nah di dalam course ini diharapkan Anda bisa mengerti bagaimana konsep dalam pengelolaan jaringan. Minimal Anda tahu bahwa jaringan Anda itu baik-baik saja gitu, tidak ada masalah. Kemudian juga bagaimana operasional dan juga maintenance-nya. Kemudian basically sebenarnya dalam pengelolaan jaringan itu ada protokol SNMP. Protokol ini yang biasa digunakan untuk memonitor keadaan jaringan Anda dan juga memberikan alert ataupun peringatan kalau jaringan Anda ada masalah, misalkan down seperti itu. Kemudian sebentar.
Sorry, ada sedikit interrupt tadi ya. Nah, tadi sampai SNMP. Jadi dengan protokol SNMP ini kita bisa mengetahui kondisi jaringan dan juga software yang berbasiskan SNMP ini banyak ya. Jadi kita bisa lihat kondisi jaringan kita dengan menggunakan software ataupun aplikasi-aplikasi yang berbasiskan SNMP. Nah, di Huawei sendiri ada platform yang all in. Kemarin mungkin sudah juga kita lihat beberapa kali kayak di wireless LAN, kita bisa lihat ada controller yang digunakan untuk mengontrol akses point yang dalam jaringan kita. Nah, salah satu modul controller tersebut adalah salah satu modul di dalam iMaster NCE. Jadi di iMaster NCE ini banyak sekali modul-modulnya, bukan hanya controller saja, tapi juga modul-modul yang bisa kita pakai untuk mengelola, memaintain, dan juga melakukan berbagai hal yang terkait dengan operasional di dalam jaringan komputer kita. Nah, kita akan lihat nanti seperti apa sih basic atau dasar dalam pengelolaan jaringan komputer atau manajemen jaringan komputer, termasuk operasional dan maintenance-nya. Nah, seperti kita ketahui biasanya dalam satu organisasi ada satu, biasanya dibilang orang IT-nya, nah gitu. Orang awam sih bilang siapa itu orang IT-nya, padahal orang IT itu kan macam-macam ya ininya, profesi spesifiknya gitu. Kayak dokter itu ada yang memang dokter umum, tapi ada juga spesialisasinya. Nah, di sini untuk IT sendiri salah satu profesi yang bisa Anda ambil di masa depan adalah network admin atau network administrator, net admin. Nah, net admin inilah yang akan memanage atau mengelola, memaintain, dan juga mengoperasikan. Biasanya sih begitu selesai di setting udah dimonitor saja. Jadi peralatan-peralatan yang ada di sini sebenarnya ketika udah di setting itu biasanya udah bisa dilepas ya. Cuma tinggal di maintain dan dimonitor. Jadi switch, routers, core router atau core switch, firewall, gateway, ini semua kalau sudah di setting biasanya udah ditinggalin. Kecuali kalau ada trouble, ada something, atau ada upgrade, atau mungkin patching, kita menambal sesuatu yang jadi bolong-bolong misalnya atau vulnerabilities. Nah, oke, kita bisa, atau mungkin kita mau nambah infrastruktur yang ada, itu bisa jadi ada pekerjaan buat net admin. Sisanya kebanyakan maintain dan terbanyak adalah memonitor kondisi dari jaringan yang ada. Admin ada beberapa fungsi dasar dalam tata kelola atau manajemen jaringan komputer. Yang pertama itu memanage konfigurasi, tadi saya sudah sebut sedikit di depan, ketika peralatan-peralatan ini dikonfigurasi sebenarnya sudah selesai gitu, tahap pertamanya. Jadi begitu selesai dikonfig, sudah selesai dikonfig, kita lakukan monitoring terhadap konfigurasi kita, jalan atau enggak, bermasalah atau enggak. Nah, itu yang bisa kita lihat. Terus sesuai enggak dengan SLA yang kita berikan. Kalau tidak sesuai, ya dicari masalahnya ada di mana. Nah, jadi kesesuaian SLA tadi terkait dengan performance QoS atau quality of service yang akan kita jaminkan, ya biasanya dijaminkan dengan tadi namanya SLA, Service Level Agreement, entah itu jaminan up-nya berapa persen dalam setahun, atau jaminan berapa bandwidth yang harus diterima oleh setiap user, misalkan seperti itu. Ya, ini terkait dengan performance. Kita lihat bagus nggak koneksinya, reliable nggak, atau handal tidak, terus berkelanjutan, latensinya rendah, ya apalagi buat main game, latensinya harus rendah. Kalau latensinya di atas 50 milisecond, ya siap-siap nge-lag, nggak bisa dipakai buat nge-push rank, buat yang main MOBA, atau nggak bisa dipakai buat main game-game yang lebih berat lagi. Gitu. Ini terkait dengan performance. Kemudian
pengelolaan kalau ada masalah fault management. Kita harus bisa memastikan atau admin harus bisa memastikan bahwa jaringan itu harus selalu tersedia, always available. Dan juga bisa mengatasi masalah ataupun kalau ada down dia bisa langsung pindah ya, failover istilah lainnya. Failover, automatic failover, ada juga yang kadang ditambahin automatic depan. Bisa berpindah ke jalur yang masih connect. Ya, contoh kemarin mungkin ada yang nyari-nyari link saya di elearning.unmul.ac.id. Nggak lama setelah perkuliahan Unmul down. Nggak lama setelah perkuliahan kita kemarin Unmul down. Itu baru saja kemarin saya ngomong di kelas. Kalau kita mengandalkan cuma satu saja elearning.unmul.ac.id saja, ketika Unmulnya down, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sumpah kemarin itu begitu saya mau upload bukan upload sih, begitu saya mau kasih link di elearning.unmul.ac.id, ternyata Unmulnya bermasalah ya. Koneksi ke arah Unmul ini bisa saya perlihatkan kemarin ke elearning.unmul.ac.id ini bermasalah. Nah ini isu yang sebenarnya harus bisa diatasi gitu. Kalau saya sebagai pengguna atau user nggak mungkin saya menyampuri sampai ke dalam jaringan Unmul. Yang saya lakukan, saya harus bisa failover pindah dari elearning.unmul.ac.id, saya pindahkan ke Gnomium. Ya, ini jarang down ya. Jadi kalau misalkan itu down, saya pindah ke situ. Kemudian masalah keamanan, ini juga isu yang harus diselesaikan oleh net admin. Biasanya juga nanti ada security officer, ada admin tersendiri. Kadang kalau sudah besar sekali perusahaannya, ada sendiri admin yang ngurus untuk keamanan. Ya, ini yang nanti menghadapi para serangan hacker, kemudian juga orang-orang yang iseng mau ngebobol sistem, dan juga kalau nggak ada yang ngebobol, dia juga harus aktif untuk mengecek ya atau mengaudit keamanan di organisasinya. Aman nggak ini? Kalau misalkan secara internal aman, coba yang audit dari luar, auditor dari luar. Kemudian accounting management, kemarin kita juga sudah belajar triple A ya. Ya, ini pasti ada hubungannya juga dengan yang di atas. Apakah seorang user itu login, logout, berapa lama dia menggunakan layanan apa saja yang dia gunakan, kemudian dia di-authorize layanan apa saja. Jadi kita bisa melihat statistik dari user. Bahkan bukan hanya user ya, kalau dalam network management ini, kita bisa lihat statistik yang lain. Saya coba ambil contoh. Sebentar. Salah satu aplikasi yang biasa digunakan untuk memonitor jaringan adalah Kakti. Ini network monitoring punyanya Unmul. Simple but informatif ya. Kita lihat kampus kita deh, teknik mana? Oh ini dia. Nah ini pemakaiannya di teknik ya. Kita bisa lihat. Saya mau cek ini deh. Kita bisa lihat live monitoringnya ya. Kita bisa lihat live monitoring. Saya coba close di situ. Oh, tidak ada. Sebentar. Mana yang bisa kita pakai? Ini harusnya jalan sih.
Oke, ini udah kelihatan. Nah, ini kita bisa lihat traffic in, traffic out nih. Kemudian kayak kemarin tuh ada down. Ini kita bisa lihat yang trafficnya bolong-bolong seperti ini. Ya, kalau ada traffic bolong itu blank warna putih gitu aja itu down. Atau kalau kita ngelihat traffic itu cenderungnya datar aja. Ini kan fluktuatif ya. Kalau masih ada ini in outnya kelihatan fluktuatif. Ini normal sebenarnya. Ini normal. Tapi kalau kita lihat traffic itu cenderungnya datar aja. Antara dua, kalau nggak kita lagi diserang orang, kita ada yang heavy download di dalam, atau ada yang pengguna power user ya. Atau trafficnya itu naik turun tapi monoton gitu. Naik turunnya itu monoton. Nah, itu juga sebagai net admin ataupun sebagai security officer di jaringan suatu organisasi harusnya curiga kenapa jaringannya monoton. Jadi jaringan itu biasanya nggak monoton, walaupun ada pattern, ada pola-pola tertentu. Polanya misalkan kalau jam kerja ya tinggi, kalau udah nggak jam kerja ya turun. Nah itu wajar. Tapi kalau misalkan Anda ketemu pola baru, misalkan Anda pernah jadi admin selama 1 tahun, kemudian Anda ketemu pola-pola yang tidak wajar di dalam grafik-grafik ini, ya berarti Anda patut curiga. Ada something dengan jaringan saya. Itu bisa didapat dari mana ya? Dengan ini. Ada fungsi accounting, ada fungsi monitoring dalam seluruh layer di dalam jaringan, dan seluruh alat sebenarnya punya log, ya, punya catatan. Tidak akan catatan ini dibuang gitu. Jadi selalu ada statistiknya di dalam device-device dan juga service yang ada di dalam jaringan komputer. Ya, ini yang bisa dikolek dan bisa dijadikan pertimbangan ataupun bahan dalam membuat keputusan. Baik itu keputusan dalam menangani masalah atau dalam pengembangan jaringan yang ada. Nah, di sini Huawei membagi proses manajemen jaringan itu menjadi 2 model, yang tradisional dan yang modern. Dan yang modern ini sebenarnya bukan hanya Huawei yang menerapkan, tapi juga vendor-vendor yang lain. Mereka selalu punya controller atau selalu punya sebuah platform all-in solution, itu semua bisa di otomatiskan ataupun semua bisa segala sesuatunya di-deploy dengan mudah ya, dengan cepat. Sehingga sekarang itu nggak zaman mungkin yang pernah sekolah di SMK, Anda disuruh install router, bisa berjam-jam, Anda disuruh setting access point, bisa berhari-hari gitu baru pas, atau Anda disuruh mendeploy email server dan segala macam, apalagi ada UKK ya, uji kompetensi gitu. Ya, it's fine gitu. Maksudnya itu nggak apa-apa, memang harus belajar dari awal agar tahu seperti apa aslinya, tapi dalam proses produksi hal itu tidak mungkin lagi dilakukan gitu. Karena orang kalau kelamaan nunggu ya malas juga gitu. Sekarang ini zamannya instan gitu. Dalam artian kayak Lazada misalkan, dia mau persiapan besok 11.11.11 gitu ya. 11.11 sorry, 11.11.11. Misalkan mau 11.11, dia mau deploy server. Kalau kelamaan kan orang mungkin akan bosan. Gitu. Bagaimana caranya server itu bisa live dalam hitungan kurang dari 5 menit. Nah, itu hanya mungkin dilakukan kalau kita punya aplikasi ataupun punya sistem dalam pengelolaan network yang cukup baik. Begitu juga kalau ada down, bagaimana kita failover dengan cepat ya. Kita harus punya infrastruktur yang terkelola dengan baik. Apakah yang sebelah kiri ini masih kepake? Masih, di beberapa tempat ya masih. Unmul pun juga masih sampai dengan sekarang. Jadi belum banyak yang bisa ke arah ini. Apalagi institusi pemerintahan tidak seperti swasta yang cukup cepat dalam mengejar serapan teknologi, terutama teknologi IT. Di kampus kita mostly masih tradisional. Beberapa aja baru mulai mengadopsi hal yang baru. Nah, kalau yang lama, kita bisa men-setting jaringan kita dengan menggunakan web atau CLI.
Ya, contohnya web, kalau misalkan buka Mikrotik yang web config, yaitu basisnya web. Tapi juga bisa pakai ini ya, pakai aplikasi gitu, pakai Winbox ya. Tahu kalau misalkan Anda ketemu device-device yang ada konsolnya atau PTY atau Telnet, Anda bisa Telnet atau SSH, Anda bisa pakai komen. Tapi yang powerful biasanya ini. Kalau yang web ini nggak sebanyak CLI. Jadi biasanya setting-setting paling banyak ada di CLI-nya. Nah, kemudian untuk proses monitoring, ini ada lagi terpisah. Gitu. Biasanya ada software atau ada aplikasi, seperti tadi saya perlihatkan ada Kakti. Dia akan memantau traffic ya dengan MRTG lah, anggap aja seperti itu, seperti MRTG. Kemudian dia juga bisa memberikan alert. Tadi kita bisa lihat yang merah-merah itu alert, ya, artinya ada masalah gitu. Oke, sorry, ada VIP telepon ya, jadi saya harus angkat dulu. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai dengan ini ya, SNMP ada aplikasinya tersendiri, salah satunya tadi sudah Anda lihat. Nah, ini kan terpisah ya. Terlihat sekali bahwa untuk pengelolaan dan juga untuk setting dan config terpisah. Tapi beda hal dengan kita kalau pakai di sini controllernya iMaster NCE. Basisnya adalah cloud, pure natively cloud gitu ya, sehingga biasanya kalau sudah cloud itu mau kita pindah-pindahkan, mau kita kelola, mau kita manage itu lebih fleksibel. Dan juga kalau pakai cloud artinya mau kita remote jauh-jauh pun bisa juga gitu, karena basisnya sudah cloud duluan. Nah, di sini juga selain otomasi jaringan komputer atau otomasi jaringan di dalam satu institusi, dia juga punya modul untuk AI-nya.
modul AI-nya ya. Jadi sekali lagi AI itu AI itu tidak hanya milik orang software saja. Di jaringan justru di jaringan itu kan saya sering ngomong ya, dengan senior Anda maupun waktu awal pertemuan kita, di jaringan kita harus bikin software dan juga harus mengkonfig device. Jadi dua kerjaannya. Selain bikin software, kita juga harus mengkonfig device. Nah, kalau kita sudah punya modal bikin device, kita punya modal untuk bikin software, maka kita seharusnya juga tidak terlalu bermasalah ketika kita menyentuh hal-hal yang lain. Entah itu sistem pendukung keputusan, entah itu artificial intelligence, ataupun yang lain-lain yang terkait dengan software. Karena memang orang jaringan mau tidak mau, suka tidak suka harus berada di dua sisi. Walaupun memang untuk software sendiri mungkin itu hanya apa ya? Hanya sebagian saja, sebagian tidak dominan, sebagian saja dari kehidupan di network yang mana memang perlu atau butuh. Jadi kan nggak mungkin router yang ada di sini, kemudian switch atau core switch yang ada di sini itu tidak akan mungkin tanpa software. Pasti ada softwarenya di dalam. Nah, dengan makin maraknya sekarang dengan penggunaan AI, kemudian juga kita bisa embed prosesor-prosesor AI di dalam router, dalam switch, maka kita bisa padukan AI ke dalam jaringan komputer. Kita bisa gunakan machine learning untuk memonitor kondisi jaringan kita atau melihat trending, misalkan apakah dalam beberapa waktu ke depan itu cenderung ada serangan, ataupun juga dia bisa belajar dari jaringan kita nih bisa dioptimize sebenarnya, bisa ditingkatkan. Nanti kita akan lihat bagaimana AI ini bisa diterapkan dalam jaringan komputer. Jadi sekali lagi AI itu bukan milik sekelompok orang yang memang ambil mata kuliah AI, tidak. Seperti Anda cerita tentang algoritma dan pemrograman hanya untuk orang-orang di software, salah besar. Jadi di dalam jaringan mau tidak mau, suka tidak suka, semua yang terkait dengan penggunaan jaringan itu harus dikuasai. Begitu juga sebenarnya orang yang ada di software ya, yang bikin aplikasi gitu, mau nggak mau mereka juga tergantung dengan orang jaringan. Kalau mereka bikin aplikasi yang ada di dalam jaringan atau berbasis web, gitu. Mau tidak mau mereka juga harus tahu sedikit tentang server, tentang bagaimana socket programming, tentang bagaimana komunikasi yang terjadi antar mesin ke mesin. Nah, kalau logiknya sudah dapat, baru mereka bisa programming dengan baik. Jadi sekali lagi dalam dunia IT itu tidak apa ya, sekat-sekat itu kadang tidak terlalu rigid ya, tidak terlalu saklek lah ibaratnya seperti itu. Jadi Anda yang berada di dunia networking, jangan berpikir bahwa Anda hanya kerjanya nyeting. Nanti kita akan melihat ada programming juga. Jadi ada programming juga di dalam jaringan komputer. Dan juga AI nanti ya, setelah yang ke depannya. Kita lihat dulu untuk model yang tradisional. Tadi sudah saya sebutkan bahwa kita biasanya men-setting device-device itu dengan menggunakan web atau dengan menggunakan CLI ya, command line. Bisa dengan telnet, bisa juga dengan SSH. Kemudian kalau web ada yang pakai HTTP, ada yang pakai HTTPS, tergantung service yang dibuka di situ. Kemudian untuk melakukan pengelolaan, kita tidak perlu menambahkan program ataupun server tertentu ya, yang khusus gitu, spesifik. Kecuali kalau kita memang mau kita mau menambahkan aplikasi yang khusus untuk memonitor. Kayak tadi kita pakai
CACTI sebagai network monitoring system kita. Tapi kalau untuk nyeting segala macam, kemudian juga memonitor, sebenarnya di setiap device, di device ini pasti ada sistem monitornya masing-masing. Tapi terpisah. Nah, jadi kita tidak perlu software bawaan sebenarnya. Kalau di sini sampaikan kita tidak perlu software bawaan. Kecuali kita ingin terpusat, monitoringnya terpusat. Nah, kemudian juga NetAdmin harus menguasai benar-benar setiap konfigurasi ataupun komen dari setiap device yang ada. Hal ini akan menjadi semakin ribet kalau jumlah device-device yang ada di sini semakin banyak. Device di sini semakin banyak sehingga network admin itu pasti akan pusing ya, karena one-to-one manajemen. Jadi dia harus mengelola satu-satu peralatan. Apalagi kalau vendornya banyak gitu. Kayak di kampus kita aja, kita punya Cisco, kita punya Huawei, kita punya Mikrotik. Kemarin juga pernah ada Sun itu bawaannya dari Oracle, Sun Server, dan yang lain-lainnya yang baru masuk itu dari HP. Itu juga sebelumnya ada Dell. Bayangkan sekian banyak vendor, baik itu router, switch, port switch, access point, dan juga server-server ya. Itu pasti akan membuat admin kerepotan kalau misalkan ada masalah. Nah, di dalam model TCP/IP, SNMP ini merupakan protokol standar yang digunakan untuk memonitor jaringan yang ada. Dan monitoring ini masih bagian dalam pengelolaan atau masih dalam proses memanage atau mengelola jaringan. Yang kita lihat tadi dengan menggunakan CACTI tadi itu sebenarnya bagian dari SNMP, bagian dalam proses monitoring jaringan kita. Nah, nama softwarenya atau nama aplikasinya biasa disebutnya NMS, Network Monitoring System. Macam-macam NMS ini. Jadi kalau aplikasinya disebut NMS, jenis aplikasinya, kemudian protokol yang digunakan adalah protokol SNMP. Dengan adanya NMS, ini network administrator bisa melihat apakah jaringan mereka itu aman-aman saja atau ada masalah. Ya. Jadi kita bisa lihat jaringan kita itu bermasalah atau tidak. Dan juga kita bisa lakukan troubleshooting terhadap jaringan yang bermasalah. Atau kita mau melakukan improvement, ya, perbaikan terhadap bandwidth yang ada, misalkan, atau kualitas bandwidth yang ada, kita bisa cek atau kita bisa monitor dengan menggunakan NMS. Nah, walaupun kita punya berbagai macam device, router, switch, ataupun access point, kita bisa mengelolanya menjadi dalam satu kesatuan sistem yang seolah-olah ya, ini seolah-olah sebenarnya sama gitu. Ya kalau kita lihat tadi, ini jangan nanya ya, ini isinya macam-macam sebenarnya, nggak cuma Mikrotik, H3C atau Huawei, kemudian Cisco dan Dell saja, atau HP, ini campur-campur. Jadi semua bisa dimonitor dengan menggunakan protokol SNMP tadi. Nah, yang kita lihat tadi adalah visual interface-nya. Jadi yang kita lihat tadi adalah visual interface-nya yang kita bisa gunakan untuk proses monitoring
jaringan kita. Di mana agentnya ataupun yang melakukan adalah ini aplikasinya. Kemudian nanti setiap device yang dikelolakan ini akan memberikan report atau akan memberikan data ke arah NMS atau tadi kita pakainya Kakti. Bagaimana SNMP ini bekerja? Jadi SNMP ini bekerja dengan cara request dan respon. Jadi mirip dengan protokol-protokol yang lainnya, pasti ada request dan respon. Kita bisa lihat di sini setiap device yang di manage atau dikelola itu akan istilahnya apa ya? Dibuka port untuk SNMP-nya, dibuka port SNMP, kemudian kita bisa, maksudnya NMS di sini bisa berkomunikasi lewat port SNMP ke arah device yang di manage. Tentu saja di sini ada agentnya atau ada ini. Setiap device ini akan ada. Kalau kayak device switch yang unmanageable biasanya nggak ada. Jadi kalau misalnya Anda beli switch gitu yang murah, TP-Link gitu, tapi nggak ada fitur untuk memanage switch-nya walaupun itu switch layer 2 misalkan, tapi unmanaged yang automatically semua itu biasanya nggak ada SNMP-nya. Tapi kalau Anda beli yang manageable, umumnya ada SNMP-nya. Nah itu modulnya anggap saja disebutnya dengan agent ya. Agent, kemudian kita open SNMP-nya di situ atau diaktifkan, nanti NMS kita itu bisa kita hubungkan dengan agent-nya itu untuk mengambil atau menarik data-data, istilahnya di sini manajemen information base, data-data yang isinya itu menjelaskan status atau keadaan dari device-device yang dikelola oleh si NMS atau yang dimonitor oleh si NMS. Nah, isi dari status ataupun informasi yang disampaikan oleh device-device yang ada dalam NMS tadi adalah variabel-variabel yang mana kita bisa tahu ya dari variabel ini apakah status dari device tersebut up atau tidak. Ini gampangnya sih lihat seperti ini. Nah, ini contoh saja kembali ke fakultas kita. Kita bisa lihat di sini traffic in out. Traffic in out. Kemudian juga berapa besar paket data yang sudah keluar dan juga sudah masuk. Terus sebentar di depan kayaknya ada yang agak detail. Nah, ini juga kita bisa tahu kondisinya atau statusnya up. Kemudian latensinya di situ ping berapa milisecond. Maksudnya ini ping dari arah internal ya, bukan dari luar. Jadi kalau kita ngeping dari arah luar, misalkan dari rumah Anda gitu ya pastinya lebih tinggi. Tapi ini ping maksudnya dari network monitoring sistemnya ini, kaktinya ke arah router yang ada di Fakultas Teknik. Kemudian SLA atau availability itu 98%. Jadi tingkat layanannya dia 98%. Yang 2%-nya itu down. Dia pernah down. Kemudian juga di situ dikasih tahu terakhir kali down last filenya adalah tanggal 10 bulan tanggal 10 bulan 11. Sebentar. Kok tanggalnya salah ya ini? 10. Oh, sorry, tanggal 11 bulan 10. Sorry. Ternyata dia kalau tahun, bulan baru tanggal. Jadi sekitar jam 8 malam. Jadi kita bisa lihat di sini kapan terakhir kali KO-nya. Nah, kalau untuk Unmul secara keseluruhan kita bisa lihatnya di sini. Di sini untuk core-nya, kemudian untuk router distribusinya kita bisa lihat ya
Itu tadi informasi-informasi yang bisa kita dapat atau parameter yang kita bisa terima dari network monitoring system atau istilahnya MID kalau di sini. Nah, setiap objek tadi, setiap router atau switch atau access point yang kita monitor itu pasti akan punya ID atau object identifier. Kemudian ada statusnya, tadi contoh status yang sederhana, apakah dia up atau down. Kemudian access permission, ya, apakah diizinkan atau tidak. Gitu. Kemudian tipe data dari objek yang ada. Ini contoh objek yang di query. Ya, kita bisa lihat ini adalah ID-nya. Kemudian tipe data, kemudian aksesnya read only. Nah, ini kita bisa lihat jumlah interface dari suatu device. Ya. Ini contoh aja yang benerannya jadinya seperti ini. Kita lihat teknik berapa. Ini ada berapa interface di sini. Ethernet 1, 2, 3. Ya bisa jadi lebih ya. Ini yang dibuka aja. Jadi ini yang dibuka ada 3, 4 Ethernet yang dimonitor. Jadi tidak selalu semua Ethernet atau semua interface itu dibuka. Jadi hanya sebagian mungkin yang memang sengaja dibuka. Biasanya memang prinsipnya gitu ya. Untuk mengamankan kita tidak membuka semua interface. Kemudian untuk alarm atau untuk notif, misalkan link down. Di depan tadi juga ada contoh. Link down. Ya, ini contoh yang warna merah. Sudah berapa lama dia down, kapan dia down, itu sudah down 1 hari 16 jam, 47 menit, 39 detik. Terakhir kali gagal atau failed atau down itu tanggal 3 bulan 11 jam 9:06. Ya, jadi ini kita bisa lihat status yang down dari situ. Kemudian model manajemennya seperti ini. Jadi ada sekumpulan device yang mau didaftarkan atau dimasukkan ke dalam NMS. Istilahnya ini manage object ya, objek-objek yang dikelola. Jadi ini nanti akan dikelola oleh NMS, kemudian nanti dia mengirimkan MID. Ya, database-nya dikirimkan atau informasi dari setiap device akan dikirimkan lewat agent. Agent ini akan pakai SNMP, protokol yang digunakan. Kemudian di-collecting oleh CNMS dan di-view-kan atau dimunculkan ke arah Anda, divisualisasikan ke arah Anda. Kalau aslinya sih nggak seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat itu aslinya sih tidak secantik ini. Ini sudah dimodifikasi agar kita manusia bisa membacanya atau bisa melihatnya dengan mudah. Kalau Anda mau bongkar paket SNMP-nya sih nggak seperti itu. Mirip kayak kemarin kita bongkar dengan menggunakan Wireshark. Ya. Hasilnya seperti itu. Nah, SNMP ini udah sampai versi ketiga. Ini SNMP versi 1, Anda bisa lihat di situ query ataupun request dan responnya. Dia pakai metodenya get di sini, kemudian ada responnya. Kemudian SNMP versi 2, kalau kita lihat di sini dia bisa mengambil langsung beberapa parameter ya. Jadi nggak satu-satu seperti SNMP versi 1. Ya, kalau di sini kelihatan satu-satu gitu. Kalau di sini bisa bulk operation, ya, jadi langsung beberapa gitu. Kemudian yang ketiga, nah ini yang sekarang mayoritas di deploy atau digunakan,
dan juga ini lebih secure ya. Jadi kita bisa mengamankan jaringan kita, karena SNMP ini sebenarnya protokolnya terbuka. Kalau protokol terbuka itu biasa rawan untuk digunakan oleh hacker untuk menyerang atau menyusup ke dalam jaringan kita. Sehingga kita perlu juga mengamankan jaringan kita, walaupun SNMP ini protokolnya terbuka, tapi kita bisa menambahkan security di dalam protokol tersebut, penggunaan protokol tersebut. Ya, bisa menggunakan proses autentikasi juga. Jadi yang benar-benar admin yang bisa mengakses SNMP ataupun pesan yang ada di dalam protokol SNMP atau jaringan SNMP, kemudian juga di-encrypt, sehingga kalau ada yang meng-capture dengan misalkan dengan Wireshark kita capture, kita nggak bisa baca isinya itu apa gitu. Memang mungkin headernya kita tahu itu adalah headernya SNMP, tapi begitu kita mau buka datanya, ya datanya ternyata sudah di-encrypt. Nah, SNMP juga bisa digunakan untuk jaringan yang kecil dan juga sampai yang besar. Kemudian karena ada tambahan tadi security-nya, SNMP versi 3 ini tentu saja lebih baik sisi keamanannya ketimbang SNMP versi 1 dan versi yang kedua. Nah, jadi proses pengiriman ataupun monitoring device yang dikelola oleh admin itu baru bisa dilakukan. Jadi ini baru bisa kita monitoring kalau proses autentikasi dan ya username dan passwordnya lah, anggap aja seperti itu, memang benar ya. Kalau enggak, ya Anda nggak akan bisa memonitoring device yang ada di sini. Dan juga segala data yang digunakan dalam proses komunikasi dua arah dari NMS dan juga device itu di-encrypt. Nah, dari sini Anda harusnya sudah memahami bahwa SNMP ini bisa kita gunakan untuk memonitor atau juga mengelola jaringan kita, dan juga kita bisa tahu tadi status-status dari jaringan kita itu apakah up, down, berapa SLA-nya, kemudian juga mungkin ada masalah di mana gitu ya. Terus juga dari situ kita bisa melakukan mau menyelesaikan masalah atau kita mau mengembangkan jaringan kita bisa gunakan data-data dari network monitoring system kita. Nah, untuk SNMP versi 1 kita masih bisa gunakan untuk jaringan yang cukup kecil, tapi sekali lagi security-nya nggak terlalu baik. Ya karena memang asal protokolnya seperti itu, artinya memang sudah kelemahan protokolnya. Kemudian ada SNMP versi 2, security-nya lumayan, tapi sekali lagi juga tidak terlalu baik kalau kita gunakan untuk di jaringan yang besar. Kalau kita memang mau mengamankan dan juga sekaligus monitoring jaringan kita, walaupun itu mungkin hanya jaringan kecil saja, kita bisa pakai SNMP versi 3. Kita tahu bahwa tadi SNMP versi 3 ini juga selain ada proses autentikasi, data yang seliweran antara NMS kita dan juga device itu di-encrypt. Jadi kita tidak terlalu khawatir data tersebut kalau bocor bisa langsung dibaca oleh hacker ya, ataupun orang yang mengintip isi jaringan kita. Oke, berikutnya kita bisa lihat ini konfigurasinya. Misalkan kita punya NMS server sendiri, pakai tadi Kakti misalkan, atau kita mau pakai MRTG, ya silahkan. PRTG juga ada yang pakai PRTG. Kemudian ini adalah device yang dikelola atau mau dimonitor. Ya kita aktifkan agent-nya. Jadi agent ini akan memberikan informasi nanti ke arah sana ya, ke arah NMS. Kemudian kita pilih versi berapa, di sini versi 3.
Kemudian kita pakai autentikasinya MD5. Kemudian di sini untuk enkripsi kita pakai AES128. Ini password kalau nggak salah ya. Kemudian di trap parameter-parameter yang ada. Terus kita pasang atau kita embedkan ke interface yang ke arah NMS-nya. Interface ini GE Gigabit Ethernet 0001. Nah, kalau sudah di enable, kita execute yes itu. Kalau sudah seperti ini artinya udah aktif ya SNMP-nya. Kita bisa harusnya tinggal di setting di NMS-nya. Berikutnya yang pengelolaan yang modern, Nah, seperti kita ketahui tadi saya sempat sebutkan kalau sudah zaman 5G dan juga cloud, maka aplikasinya akan semakin banyak dan juga jumlah device yang mengakses juga akan semakin banyak. Termasuk juga data yang berseliweran akan semakin besar. Ini diperkirakan data itu pada tahun 2025 akan mencapai 1.800 zettabyte. Jadi hitungannya bukan lagi giga, tera, tapi zeta. Kemudian juga akan semakin kompleks jaringan yang ada. Lagi nanti kalau sudah zamannya 5G, maka akan ada ini ya, autonomous car gitu. Terus juga game-game berbasis VR, AR ini juga akan semakin banyak. Dan juga live streaming mungkin akan jadi hal yang lumrah gitu, live streaming. Ya sekarang sebenarnya sudah semakin banyak juga yang live streaming ya, kayak di YouTube, YouTuber itu banyak juga yang ibaratnya sering benar-benar melakukan live streaming. Kampus kita aja berapa kali live streaming untuk acara-acara seperti webinar itu. Jadi sebenarnya ini sudah terlihat dari sekarang. Nah, kalau kita lihat model network kita masih tradisional, maka ini akan overload, akan terbebani, akan payah dia, akan lelet lah. Termasuk juga mungkin dalam hal pengelolaan. Untuk itu dari Huawei mereka punya solusi yang namanya Huawei iMaster NCE. Jadi ini adalah total solutionnya dari Huawei lah untuk proses otomasi jaringan, monitoring, dan juga di situ embed dengan platform intelligence-nya atau AI-nya. Jadi ada AI-nya di sini yang bisa kita pakai untuk membantu kita dalam pengelolaan jaringan. Semua jadi satu. Oh, ini ada tulisannya AI function. Semua jadi satu dan basisnya atau natively iMaster NCE ini adalah cloud. Jadi kita nggak repot-repot lagi sebenarnya. Ya, dia sudah basisnya cloud ya, tinggal kita mau install atau deploy dimanapun harusnya bisa, selama kalau cloud ada dalam jaringan dan juga ada tempat buat dia ditaruh gitu. Nah, kita bisa mengelola dan mengontrol model yang tradisional dengan iMaster NCE ini. Kemudian kita juga bisa mengontrol dan mengelola model jaringan yang baru, software defined network, dengan menggunakan netconf. Jadi kita bisa menggunakan netconf. Kalau kita bicara dengan SDN, saya lupa kemarin saya udah ngasih atau belum. Kita pasti akan bicara tentang open flow. Ya, ini juga sudah banyak diadopsi oleh berbagai macam vendor penggunaan open flow ini. Kita akan ada chapter tersendiri nanti yang ngebahas tentang SDN dan virtual function dari jaringan. Jadi nanti akan ada bahasan tersendiri. Nah, iMaster NCE ini berkomunikasi dengan jaringan dengan menggunakan netconf. Jadi dia pakainya netconf.
ada netcon client, ada netcon servernya, dan ada juga message ataupun pesan yang dipertukarkan antara client dan server. Modelnya seperti itu. Kemudian kita bisa pakai XML untuk pesannya ini. Pakainya XML. Ini adalah tabel keunggulannya netcon dibanding dengan SNMP dan CLI. Jadi kita bisa lihat di sini seperti contoh saja, misalkan kita mau atur interface, di sini cukup lengkap dan juga sangat mudah untuk digunakan atau dikontrol. Sekali lagi saya belum pernah pakai, tapi di sini menurut yang membuat slide ini jauh lebih gampang menggunakan netconf dan juga pastinya dengan platform ini ya, iMaster NCE-nya. Nah, kalau di SNMP, sebenarnya SNMP ini cocoknya dari mesin ke mesin. Tadi yang saya sebutkan, kalau Anda membongkar message yang ada di SNMP ini, tentu saja perlu waktu untuk bisa ngebacanya. Karena memang tidak didesain langsung ke manusia. Makanya SNMP itu biasanya akan ada aplikasi tambahan untuk kita bisa melihat visualnya. Kayak tadi, Kakti tadi ini adalah ininya ya, hasil akhirnya. Ini adalah hasil modifikasi dari pesan-pesan yang ada di SNMP. Jadi tidak seperti netconf atau CLI yang memang ini mungkin bisa langsung dilihat oleh manusia. Beda kalau di SNMP ini memang orientasinya ke mesin ke mesin, mesin ke mesin. Dan yang lain-lain Anda bisa baca ya. Yang paling penting kalau buat saya ketika kita melakukan pengelolaan itu seharusnya bisa lewat protokol-protokol yang secure seperti ini. Ya, ini protokol-protokol yang secure. Ya, ini oke semua, good. Hanya SNMP 3 sekali lagi, hindari SNMP 1 dan 2, kecuali Anda benar-benar yakin bahwa jaringan Anda dibobol pun nggak masalah gitu. Tapi kalau security tetap jadi concern, maka sebaiknya gunakan protokol-protokol yang memang secure. Ini model interaksi dari netconf, kita bisa lihat bahasanya XML. Bahasanya XML. XML ya sangat mudah sekali. Ada tag buka, pasti ada tag tutup. Ini tag buka RPC, ini tag tutupnya gitu ya. Remote procedural call, dia pakainya RPC model. Remote procedural call dikirim, ini responnya atau replaynya. Kemudian standar bahasa yang digunakan adalah YANG, Yet Another Next Generation, yang dipakai oleh netconf. Nah, kita bisa lihat ini bahasanya juga object oriented. Nah, jadi kalau Anda belajar object oriented programming, nggak salah gitu OOP. Di mana sekarang ini juga hampir semua model itu pasti akan mengadopsi OOP atau object oriented. Kita bisa lihat di sini objek router gitu punya parameter atau punya hal-hal yang perlu kita config. Di situ ada interface, ada routing protokol yang digunakan, ada IP tab, ada IP address, ada IP table, ada routing table, ada firewall mungkin kalau misalkan routernya include dengan firewall di dalamnya, atau ada QoS controller dan yang lain-lain. Ya mirip lah kalau ada manusia, itu ada, kalau objeknya manusia, ada parameternya, ada nama, jenis kelamin, tinggi, dan segala macamnya. Mirip seperti itulah. Kalau Anda pernah belajar object oriented programming, biasanya akan dimodelkan seperti itu. Nah, script yang
atau skrip bahasa pemrograman yang ini biasanya dimasukkan ke dalam netconf client, biasanya di dalam NMS atau di SDN ini ada kliennya. Kemudian yang ini nanti yang kita pakai untuk mengconvert XML, yang akan mengconvert XML. Jadi kalau kita lihat struktur bahasanya sebenarnya mirip bahasa C. Ya, kemungkinan juga ini turunan C. Saya belum lihat yang ini apakah turunan C atau bukan. Tapi kalau dilihat dari kayak gini sih sebenarnya bahasanya mirip sekali dengan C. Jadi ini besar kemungkinan yang adalah turunan bahasa C. Kemudian ini data yang mau kita pertukarkan atau dikomunikasikan. Jadinya adalah XML. Jadi begitu dua ini dikombine, jadinya adalah XML. Ini yang tadi saya sebut bahwa Anda tidak akan lepas dari programming kalau misalkan ngambil network, mau nggak mau belajar dua-duanya, programming dan juga config. Ini contoh yang lain, sama ya. Dari XML, ditambahkan dengan script dari yang itu hasilnya berupa data. Nah, untuk model telemetri ataupun mengetahui bagaimana sih misalkan di sini CPU, sudah berapa banyak CPU yang digunakan, atau kalau contoh lain memory usage. Sebentar saya coba perlihatkan. Ini contoh tadi kita balik ke ini CPU utilization, biasanya 10 hitungannya, kemudian juga memori yang digunakan sudah berapa, kalau ada 1 atau 2 giga byte memori sudah berapa yang digunakan. Kita bisa cek telemetrinya dengan menggunakan netconf tadi. Kalau misalkan pakai SNMP kan dia modelnya seperti ini. Yang di NMS Kakti tadi yang kita lihat di teknik itu sebenarnya pakai SNMP. Tapi kalau kita pakai iMaster NCE, dia akan menggunakan hitungan dari telemetri ini. Sebenarnya sama saja ini. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa untuk telemetri ini akan jauh lebih cepat update-nya. Sebentar, saya ingin lihatkan yang SNMP. SNMP ini hitungan terkecil tadi bilangnya kan 5/5 detik ya. Kalau kita lihat real time-nya, bisa nggak ya dikecilkan lagi? Oke. Nah, ini real time-nya. Untuk real time-nya itu cuman paling kecil sekitar 5 second, 5 detik kan. Ya, ini sesuai aja dengan tadi yang disampaikan di sini. Dia tidak bisa di bawah 1 detik. Jadi untuk telemetri di dalam SNMP ini cukup lama. Gitu. Jadi kita nggak tahu kondisi benar-benar real time-nya. Gitu. Apalagi nanti kalau sudah zaman 5G, 5G itu kan target latensinya di sini. 5G itu target latensinya di bawah 1 milisecond. Di bawah 1 milisecond. Oke, ini bisa Anda kerjakan kuisnya di LMS, nggak perlu di sini. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Ada yang mau tanya? Baik, kalau tidak ada yang mau tanya, kita bisa simpulkan bahwa untuk mengelola jaringan yang besar, kita perlu yang namanya aplikasi tersendiri ya untuk manajemen
operasional maupun maintenance. Nah, kalau kita mau pakai model tradisional, kita bisa install NMS. Contohnya tadi sudah saya perlihatkan yang digunakan di kampus kita. Saya belum tahu ya apakah kampus kita juga sudah punya controller tersendiri yang benar-benar all in, gitu, seperti Huawei iMaster NCE, di mana segala sesuatunya itu bisa dikontrol, bisa di-manage dengan satu platform saja. Semua proses manajemen bisa di-cover dengan satu aplikasi. Dan juga di dalamnya ada analisisnya, ada AI-nya, ada tools machine learning yang bisa membantu kita untuk mengelola jaringan kita untuk lebih baik dan juga mengoptimize ya. Jadi bukan hanya mengelola tapi juga bisa membantu kita untuk mengoptimize sehingga jaringan kita itu benar-benar memberikan SLA yang baik lah ke arah klien atau ke user kita. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Pak. kasih, Pak. Sama-sama.